Dan berikutnya kita akan bergeser ke rekan kami, sudah bergabung juga produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Dora, bagaimana aksi di sana? Silakan. Silakan Dora dengan laporannya. Selamat sore Heranov, sejauh pemantauan saya pada siang tadi terdapat sekitar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam 3 gerakan setidaknya seperti GMNI, HMI, dan GAMKI yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Surabaya dengan menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah terkait tuntutan untuk mencabut Undang-Undang Polri 2026, kemudian hentikan program MBG, serta stabilkan nilai rupiah dan turunkan harga BBM. Aksi tadi berlangsung sekitar beberapa jam, kemudian mereka membubarkan diri dan sekarang juga dilakukan aksi unjuk rasa, tapi pesertanya berbeda dengan yang dilakukan pada siang tadi, dan kali ini terdapat sekitar 100 orang yang merupakan mahasiswa maupun masyarakat umum. Mereka melakukan aksi demonstrasi di Taman Apsari, tepatnya di depan Gedung Negara Gerahadi. Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan adalah terkait cabut Undang-Undang Polri 2026, kemudian cabut Undang-Undang TNI 2025, kembalikan militer ke barak, hentikan program makan bergizi gratis, kemudian hentikan koperasi Desa Merah Putih, turunkan harga BBM, stabilkan nilai rupiah, dan hentikan eksploitasi alam. Nah, jumlahnya kira-kira mencapai 100 orang. Dan sampai sekarang mereka masih menyampaikan tuntutan atau orasinya di Taman Apsari atau tepatnya di seberang Gedung Gerahadi. Nah, untuk mengelaborasi tuntutan, beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pada sore kali ini, saya akan bertanya kepada Korlap Aksi Muhammad Iksan Aditya. Iksan, silakan ke sini. Nah, Iksan, apa saja sih sebenarnya yang ingin kamu tekankan dalam aksi kali ini? Ya, terima kasih. Yang kami tekankan hari ini adalah untuk respon dari kami atas pengesahan Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna. Kita lihat bahwa revisi dari undang-undang ini pengesahannya tidak sampai menyentuh reformasi Polri secara yang paling signifikan. Terutama masalah dalam tubuh Polri itu adalah kriminalisasi diantara terhadap beberapa aktivis yang dilakukan. Ribuan aktivis ditangkap mulai ketika demonstrasi Agustus tahun lalu, dan hari ini di antara mereka masih mengalami melalui tahap pengadilan. Lalu selanjutnya yang tentunya dalam institusi tubuh militer yaitu TNI, kami menuntut untuk mencabut pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 sebagai karpet dari praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan makin masif, di mana situasi ke depan ini memberi karpet merah kepada militer untuk masuk dan menginvasi ruang-ruang politik. Kita tahu ke depan akan ada militer akan masuk ke wilayah pengelolaan sampah, dan kita lihat dan keberadaan mereka yang menjadi undang-undang ini melegitimasi juga keberadaan militer di Papua yang hari ini kita saksikan sangat banyak sekali pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara. Nah, ini kan ada juga tuntutan tentang hentikan program MBG. Kita tahu semuanya bahwa di program itu terdapat unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara dengan nilai yang sangat fantastis. Nah, apa kemudian tuntutan yang kamu sampaikan juga dalam aksi kali ini? Ya, kami menuntut penghentian terhadap program makanan bergizi gratis dan juga koperasi Desa Merah Putih, karena dua program ini dan tentunya program yang lainnya itu tidak melalui proses akademik atau proses riset akademik yang disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga yang kita tahu ketika pelaksanaannya dengan perencanaan yang tidak matang itu mengabaikan prinsip hak asasi manusia. Ketika ada penerima manfaat ribuan siswa, itu hanya dianggap sebagai statistika kegagalan dalam angka 0,00 sekian persen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Padahal itu ada hak hidup mereka, anak-anak bangsa yang seharusnya kita jaga
dan negara tidak punya hak sama sekali untuk membatasi, mengurangi. Itu adalah bagian hak. Dan tentunya tuntutan kita selanjutnya adalah untuk stabilkan rupiah, di mana hari ini adalah bagian dari akumulasi kebijakan ekonomi domestik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, dan pertanyaan dari kritis kita, sampai kapan harga makanan pokok hari ini kian mencekik masyarakat kecil. Dan tentunya dari yang kita rasakan dalam waktu yang cukup dekat ini, kenaikan BBM, dan kedepannya mungkin kita bisa memprediksi ada kelangkaan dari Pertalite itu sendiri. Sampai kapan pemerintah mampu untuk memberikan subsidi dengan kondisi internasional yang hari ini, ketika kebijakan domestiknya yang sangat kacau balau gitu. Oke, kekhawatiran juga terkait stok dari BBM subsidi ya. Dan dikhawatirkan kalau terjadi kelangkaan juga pasti akan ada kebocoran subsidi juga dari APBN kita, karena ada kemungkinan salah sasaran ya untuk pengguna BBM yang subsidi ini. Nah, kira-kira teman-teman peserta aksi kali ini akan melakukan orasi sampai pukul berapa? Aksi ini berlangsung hanya beberapa jam, mulai dari jam 3 sampai jam 5. Aksi ini kami rasa sudah cukup sampai jam 5, dengan aksi-aksi yang telah dilakukan melalui penyampaian orasi dan lainnya. Itu orasi, lalu penampilan teatrikal, bacaan puisi dan lain-lain, itu sebagai bentuk kritik dan aspirasi kami gitu. Jadi ada aksi teatrikal dan bacaan puisi juga. Terima kasih Ihsan atas waktunya. Dan Heranov, sejauh ini aksi berlangsung dengan tenang dan damai. Jadi mereka hanya menyampaikan orasi, kemudian menyampaikan puisi dan aksi teatrikal. Meski demikian, pihak dari keamanan juga tetap bersiaga di sini. Saya akan menunjukkan kepada Anda situasi di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, bahwa di sana sudah dipasang kawat berduri, kemudian juga disiagakan personel dari pihak kepolisian, ada juga mobil rantis serta mobil pemadam kebakaran. Jadi ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan pada aksi yang dilakukan sore hari ini. Baik, terima kasih untuk laporannya Dora, selamat sore.